Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik PBB dan negara-negara barat karena hanya menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di Gaza selama 140 hari terakhir. Erdogan menilai PBB dan negara-negara barat seperti tidak berdaya mencegah tindakan brutal militer Israel terhadap warga Gaza yang sudah tidak berdaya. Sudah sedemikian rupa sehingga Dewan Keamanan PBB mereka tidak bisa menyerukan gencatan senjata, segera kecam Erdogan berbicara pada pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AK di Provinsi Sakarya, Barat Utara Turkiye seperti dikutip Anadolu pada hari Ahad 25 Februari 2024. Apakah negara-negara barat maupun Dewan Keamanan PBB tidak melakukan upaya yang berguna untuk mencegah kekerasan Israel? Lalu apa kontribusi Erdogan dan pemimpin negara Arab, dan apakah krisis Palestina buah dari ketiadaan khilafah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasa Institut Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Kabar Anggi. baik, Bung? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Amin, alhamdulillah. Baik, Bung, dan kita kali ini menanggapi dan merespon kembali terkait salah satu pemimpin negara yang mayoritas muslim, yaitu Presiden Erdogan, terkait kritik pedasnya terhadap PBB dan negara-negara barat pada hari Sabtu 24 Februari lalu. Dan menurut Erdogan, PBB dan barat hanya menjadi penonton kejahatan yang dilakukan Israel selama 140 hari terakhir. Apakah negara-negara barat maupun Dewan Keamanan PBB tidak melakukan upaya yang berguna untuk mencegah kekerasan oleh Israel di Palestina? Lalu apa kontribusi Erdogan dan pemimpin negara-negara Arab atas krisis di Gaza, Bu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, PBB kita tahu bahwasanya memang lembaga internasional ini sudah lama mandul ya, terutama bila berkaitan dengan krisis yang terjadi di dunia Islam. Dari mulai kasus pembantaian terhadap Muslim Bosnia di Srebrenica, kemudian juga berbagai macam kasus seperti Myanmar, dan ya kita juga melihat di Palestina sudah berkali-kali apa yang dilakukan PBB dengan memberikan resolusi itu tidak pernah ditanggapi oleh Israel, dan tidak pernah juga kemudian memberikan tekanan yang lebih keras lagi terhadap kelompok Zionis Yahudi ini. Karena kenapa? Karena memang PBB sejak munculnya sudah didesain itu untuk menjaga kepentingan negara-negara besar, terutama negara-negara yang ada di Barat ya. Kita tahu bahwa di Dewan Keamanan PBB ada Prancis, ada Amerika Serikat, dan juga ada Inggris ya, yang mereka menjadikan PBB ini layaknya seperti tunggangan untuk menuntaskan berbagai macam kepentingan mereka. Jadi kalaupun sekiranya PBB, dan ini sudah terjadi berkali-kali, memberikan resolusi yang keras terhadap entitas Yahudi, itu selalu kemudian mendapatkan hak veto, selalu mendapatkan veto dari Amerika Serikat terutama. Kemudian yang kedua, negara Barat mereka memang punya kepentingan untuk memelihara entitas Yahudi di tanah Palestina, karena kita tahu dalam sejarahnya Inggris adalah bidan yang melahirkan entitas Yahudi di tanah Palestina yang sekarang kita sering sebut sebagai negara Israel atau Zionis Yahudi ya. Dan kemudian Inggris digantikan oleh Amerika Serikat sebagai pelindung dan juga sebagai pihak yang banyak menyokong segala kepentingan entitas Yahudi di sana. Untuk apa? Karena memang negara-negara Barat, terutama Inggris dan sekarang Amerika Serikat, membutuhkan kehadiran negara Zionis di Timur Tengah untuk menciptakan instabilitas politik yang ada di sana. Karena kalau misalkan di Timur Tengah tidak ada faktor entitas Yahudi atau Zionis, ini kan dikhawatirkan akan kemudian menjadi suasana yang malah menguatkan persatuan negeri-negeri Islam di sana. Dengan adanya entitas Yahudi ini seperti menciptakan kelenjar kanker dalam tubuh dunia Islam. Di mana kita tahu bahwa bagaimanapun bahwa Timur Tengah itu adalah jantungnya dunia Islam, dan kalau di sana kemudian terjadi harmonisasi negeri-negeri Muslim, maka ini akan menjadi ancaman bagi negara Barat. Oleh karena itu, Barat sangat berkepentingan untuk menciptakan instabilitas. Jadi menciptakan kanker di tubuh dunia Islam, atau seperti duri dalam daging, sehingga tidak pernah
stabil di sana itu. Nah, adapun ya Erdogan dan juga para pemimpin Arab khususnya yang bertetangga dengan Palestina tidak ada kontribusi yang nyata. Ada kontribusi ya, tapi mereka sebatas memberikan retorika, kecaman yang saya pikir itu sekelas ormas lah ya, yang tidak pantas sebuah seorang kepala negara atau sebuah negara yang memiliki power yang kuat. Karena kita tahu Turki itu termasuk negara memiliki kekuatan militer yang hanya memberikan politik retorika. Apalagi seperti Mesir membangun dinding yang tinggi antara Rafah dengan Mesir supaya tidak ada pengungsi sana. Ini menandakan bahwa para pemimpin Arab ini mereka ini useless semua dan mereka tidak punya keberanian, tidak punya kemudian political will, keinginan untuk menuntaskan persoalan Palestina dengan mengusir apa atau setidak-tidaknya memberikan perlindungan terhadap warga Palestina. Demikian Bung Anggi. Baik, dan apakah krisis Palestina yang selama ini terjadi dan bahkan banyak penderitaan umat muslim di dunia ini buah dari ketiadaan imamah, Bu? Iya, kalau kita melihat ya, mengapa entitas Yahudi itu masih bercokol dan mereka bisa begitu arogan ya terhadap warga Palestina, khususnya kaum Muslimin, juga mereka berani untuk memberikan perlawanan terhadap para pemimpin Arab. Satu, karena mereka tahu para pemimpin Arab ini atau dunia Islam, mereka semua tunduk di bawah komando Amerika Serikat. Ya, nah berarti bahwa memang ada pelindung yang memberikan proteksi bahkan menyokong. Kita tahu setiap tahun itu Amerika Serikat menggelontorkan bantuan militer itu puluhan miliar US dollar. Nah, sehingga kemudian entitas Yahudi di sana itu bisa kemudian tumbuh sebagai kekuatan yang besar. Harus ada yang melindungi, harus ada yang kemudian memberikan sokongan. Ini yang tidak ada untuk negeri Palestina, untuk Muslim di sana. Jangankan memberikan sokongan berupa bantuan militer, memberikan sokongan seperti makanan yang layak, kemudian juga memberikan akses air bersih, ya, memberikan juga akses obat-obatan yang rutin berkali dibutuhkan oleh warga Palestina, itu nyaris tidak ada. Baru hari ini Yordania mengirimkan bantuan makanan lewat udara seperti itu, yaitu saya pikir itu masih jauh dari cukup. Karena hari ini kita melihat Palestina, terutama Gaza, Rafah itu mengalami krisis kelaparan, krisis pangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Tidak memberikan perlindungan dan proteksi. Liga Arab, OKI itu tidak ada memberikan perlindungan kepada Palestina. Artinya apa? Umat ini butuh memang pelindung, butuh yang mengayomi, butuh yang bisa memberikan pembelaan. Dan di dalam hasanah syariat Islam kita sudah kenal bahwa memang hanya imamah, hanya khilafah yang sepanjang sejarah itu bisa memberikan perlindungan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi, inamal imamu junnah. Sesungguhnya imam itu perisai, pelindung. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Nah, ketiadaan pihak yang memberikan perlindungan, maka menyebabkan Palestina ini terus mengalami krisis dan menderita. Dan kita lihat bagaimana entitas Yahudi bisa demikian arogan dan digdaya karena memang ada yang melindungi. Jadi sangat timpang ini. Satu sisi kita khususnya warga Palestina tidak mengayomi, melindungi, sementara entitas Yahudi, Zionis, mereka di backup kuat oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, Bung Anggi. Baik, Bung. Dan yang tadi juga telah dipaparkan sebagai kita ketahui juga bersama, Turki sebagai pewaris kekhilafahan Utsmani, apakah memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, Bung, terkait ini? Bagaimana perspektif Anda, Bung? Kalau kita lihat dalam tinjauan fikih ya, tinjauan syariat, sebetulnya yang paling punya tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan dan menolong warga Palestina, khususnya Gaza dan Rafah, adalah negeri Arab atau negeri Muslim yang terdekat dengan mereka. Siapa itu? Yordania, Libanon, Mesir. Itu mereka yang punya tanggung jawab besar. Karena dalam konteks ini kan ada kewajiban jihad difai, itu jihad untuk defensif, mempertahankan diri dan juga mengusir musuh. Ketika kemudian jihad difai tidak bisa dilakukan oleh warga yang diserang, yaitu terutama dalam hal ini warga Palestina, maka kewajiban ini menyebar, terus melebar kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang mereka ada di sekitar negeri yang mendapatkan serangan tadi. Maka negeri seperti Yordania,
Mesir, Lebanon, ya, itu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap Palestina. Wajib memberikan kemudian memberikan pembelaan, bukan hanya mengirimkan logistik makanan, obat-obatan, apalagi yang sangat ironi mengirim kantong jenazah ke sana itu. Jadi seolah-olah merestui rakyat Gaza itu dibunuh, digenosida oleh entitas Yahudi. Mereka harusnya mengirimkan pasukan untuk membebaskan setiap jengkal tanah Palestina dari cengkraman entitas Zionis, Bung Anggi. Terkait aspek ideologis kaum muslim dan seluruh negeri muslim lainnya, apakah juga bertanggung jawab merebut kembali Masjid Al-Aqsa, Al-Quds, dan seluruh wilayah Palestina dari perampasan yang ini terjadi, Bang? Iya, uh, kita jangan lupa bahwasannya Palestina itu ada di dalam perjanjian Umar dengan Safronius ya, sebagai uskup agung di Yerusalem, Palestina ya. Di mana isi perjanjian Umar dengan Safronius itu adalah tidak mengizinkan satu orang Yahudi bermalam di tanah Palestina, khususnya di Yerusalem. Nah, perjanjian ini masih mengikat kita dan kaum muslimin wajib terikat dengan isi perjanjian tersebut ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tepatilah segala janjimu, segala akadmu. Nah, ini mestinya dijadikan pegangan oleh kaum muslimin. Jadi bukan hanya membebaskan Al-Aqsa, tapi seluruh wilayah kaum muslimin di Palestina itu wajib dibebaskan dari cengkraman Yahudi. Jangan sampai ada satu orang Yahudi pun yang tinggal satu malam saja di negeri Palestina. Nah, pandangan ini yang mestinya dimiliki oleh para pemimpin dunia Islam. Cuman karena hari ini para pemimpin dunia Islam dan para pemimpin Arab itu mereka sudah terbelenggu, atau tepatnya mereka sudah membelenggu diri mereka dengan negeri imajiner, ya, batas-batas imajiner nasionalisme, dan bukan dengan ikatan akidah Islamnya yang menjadi ideologi Islam. Tapi dengan akidahnya itu adalah sekulerisme dan menjadikan asas manfaat sebagai pemandu atau pimpinan mereka dalam mengambil kebijakan negara. Jadi mereka melihat bahwa kalau mereka ikut terlibat dalam kancah Palestina, membebaskan Palestina, maka mereka takut nanti kemudian digulingkan dari kekuasaan. Mereka lihat bagaimana Saddam, bagaimana Gaddafi digulingkan. Itu ketakutan mereka, Bung Anggi. Nah, ini yang maka kita bisa mengatakan selama para pemimpin dunia Islam, khususnya pemimpin Arab, belum kembali pada Islam, belum mau kemudian mengembalikan kekuatan kaum muslimin dalam kesatuan, maka sampai kapanpun krisis Palestina tidak akan pernah tuntas. Mungkin ya, tapi kita tidak boleh berharap. Jangan-jangan apakah menunggu genosida yang dilancarkan oleh entitas Zionis ini, ya nauzubillah itu berhasil. Nauzubillah min dzalik. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk pemaparannya Amin. pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.